Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik kan? Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster prakarya kami bertajuk Produk Rekayasa Konferensi Energi Angin, yaitu Kincir Angin. Oh iya, sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Pertama nama saya Kinaya Rizkina Aji, absen 17. Perkenalkan, nama saya Galuh Intan Kusmawati, absen 16 dari 11 IPA 3. Cara kerja kincir angin. Kincir angin beroperasi dengan mengubah energi kinetik, energi gerak di angin, menjadi energi listrik. Kincir angin bekerja menggunakan baling-baling yang menggerakkan baling-baling ketika angin bertiup. Rotor ini terhubung ke poros utama yang memutar generator untuk menciptakan listrik. Sebagian besar kincir angin terdiri dari 3 bilah baling-baling yang dipasang pada tiang penyangga yang terbuat dari baja. Baling-baling ini menangkap energi angin. Saat angin bertiup, gerakan baling-baling menyebabkan generator berputar. Dengan kecepatan yang tinggi, generator turbin bisa menghasilkan listrik dari induksi elektromagnetik. It's time to fun fact. Pembangkit listrik yang menggunakan kincir angin dan energi kinetik angin ini bisa kita sebut pembangkit listrik tenaga bayu atau singkatannya PLTB. Di wilayah Indonesia kita ini kan anginnya sangat kencang. Nah, angin yang sangat kencang ini mendukung sekali perkembangan energi angin ini pastinya. Oh iya, pada 2018 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan PLTB pertama di Indonesia, yaitu PLTB Sidrap yang letaknya di Cindereng, Rapang, Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap ini memiliki 30 wind turbine generator WTG atau bisa kita bilang kincir angin yang kapasitasnya itu mencapai 75 MW. PLTB Sidrap terpasang di lahan seluas 100 hektar yang jumlah 30 turbinnya itu masing-masing tingginya 80 meter. Kalian tahu gak sih kapan kincir angin pertama kali digunakan sebagai pembangkit listrik? Jadi kincir angin itu pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik itu pada akhir abad ke-19 yang dibangun oleh P. Lacour di Denmark. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, absen 25 dari kelas 11 IPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan kincir angin. Karena segala sesuatunya pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga dengan kincir angin. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis, seperti minyak bumi maupun gas alam. Serta ketersediaannya di alam itu sangat melimpah, sehingga kita mudah memperolehnya. Yang kedua adalah tanpa emisi. Energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan gas emisi yang berbahaya, dan dapat menimbulkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Untuk yang ketiga adalah sumber energi yang ramah lingkungan. Dikarenakan angin tidak menghasilkan gas emisi berbahaya seperti karbon dioksida maupun karbon monoksida yang dapat merusak, sehingga dapat dikatakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Untuk yang keempat adalah penggunaan space yang lebih kecil. Energi ini hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk pondasi turbin angin, sehingga masih menyisakan banyak space yang kemudian sisa space tadi digunakan sebagai kegiatan lain, seperti kegiatan pertanian maupun perkebunan. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari kincir angin. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah sukar diprediksi. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak bisa diandalkan terus-menerus. Hal tersebut menjadikan kita tidak bisa mengendalikan kapan kincir akan bekerja. Lalu yang kedua adalah biaya yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga angin selalu ditempatkan pada tempat yang jauh dari sumber beban. Namun, diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk membangun tempat tersebut. Dan tentu saja, semua itu membutuhkan transmisi dengan biaya yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga adalah harga perawatan yang tinggi.
Selain pembangunan PLTB memerlukan biaya yang tinggi, biaya perawatan turbin angin juga sangatlah tinggi. Mengapa demikian? Karena turbin angin memiliki beberapa bagian yang sering rusak seiring berjalannya waktu. Lalu yang keempat adalah ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbang bebas, baik itu secara berkelompok maupun individual, memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan dari hidup si burung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argyado Ferdinand Putra dari kelas 11 IPA 3 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama penyusun kincir angin beserta fungsinya. Yang pertama, anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin lalu mengirimkan data ke controller. Lalu yang kedua, ada bilah kipas yang nantinya akan diputar oleh angin. Yang ketiga, ada controller yang berfungsi sebagai alat pengontrol untuk mematikan atau menghidupkan. Lalu ada generator yang berfungsi untuk mengubah energi putaran turbin menjadi energi listrik yang nantinya akan dialirkan ke masyarakat. Lalu ada naile atau yang disebut dengan rumah mesin. Di dalam rumah mesin terdapat putaran turbin rendah, putaran turbin tinggi, lalu ada alat pengontrol, gearbox, dan alat pengereman. Lalu yang terakhir yaitu tower atau menaranya itu sendiri yang terbuat dari baja beton atau rangka besi. Semakin tinggi menara, semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Lalu apa sih tujuan dari energi listrik yang diperoleh dari kincir angin? Yang pertama adalah memperoleh energi yang murah dan tidak dapat habis. Yang kedua, memperoleh energi yang ramah lingkungan. Jadi dapat dipastikan dalam pembuatan atau pengolahan energi angin menjadi energi listrik tidak merusak ekosistem. Lalu yang ketiga adalah sebagai sumber alternatif pengganti energi minyak dan gas. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan, pengeditan, atau informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.